Shalom, selamat siang, Jemaat Tuhan Smart People Church. Kembali lagi bersama dengan saya, Refael Nugroho. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan membagikan tentang, masih dengan tema yang sama, Tuhan bertahta. Tapi saya pada siang hari ini akan membahas tentang Tuhan bertahta di atas pikiran kita. Sebelum kita mulai, mari saya undang untuk kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini. Kalau Kau mempertemukan kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, dan hidup kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu, Semangat Smart People Church. Pada siang hari ini saya akan membahas sebuah tema tentang Tuhan bertahta di atas pikiran kita. Kalau kita bicara tentang Tuhan bertahta, kita sudah bicara di pertemuan yang sebelum-sebelumnya bahwa jika kita mendengar kata Tuhan bertahta, berarti itu adalah Tuhan yang menguasai setiap area dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, setiap kita itu punya beberapa area dalam hidup kita. Ada di area gereja kita, di komunitas kita, mungkin juga di area di mana kita digembalakan. Lalu ada area hidup kita yang seperti yang sesi yang kemarin, ada area pernikahan kita. Dan siang hari ini saya akan membahas area di mana tidak semua orang itu bisa mengetahui. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang Tuhan bertata di atas pikiran kita itu adalah sebuah hal yang tidak bisa orang lain itu tahu. Hasil dari pemikiran kita, orang lain bisa tahu ketika kita mengungkapkannya, Bapak dan Ibu. Jadi, kenapa saya memilih untuk Tuhan bertahta di atas pikiran kita? Karena pikiran kita ini merupakan area yang tidak terlihat sama orang lain, area yang tidak dalam tanda kutip tidak terjamah dengan orang lain, sebelum kita mengungkapkan hasil dari apa yang kita pikirkan. Karena itu Bapak dan Ibu, area pikiran kita itu adalah area yang bisa dikatakan area yang paling liar yang ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bisa berpikir apapun, kita bisa berpikir macam-macam tanpa perlu kita omongkan ke orang, dan itu semua ada di area pikiran kita. Karena itu kita perlu dengan sadar bahwa Tuhan itu bertahta penuh atas area pikiran kita. Kenapa? Supaya apa yang kita pikirkan, apa yang ada di benak kita, ada yang di pikiran kita, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak dan Ibu, ketika kita melihat area pikiran kita, seringkali, kalau misalnya, ini imajinasi saya Bapak dan Ibu, ketika mungkin ada area pikiran kita ini dibuat film, pasti saya percaya setiap kita itu filmnya dalam tanda kutip pasti ngaco. Kenapa? Karena pikiran kita ini area yang sepersekian detik itu bisa berubah-berubah. Sepersekian detik karena ada kejadian di sekeliling kita, kita tuh bisa bereaksi. Mungkin kita nggak langsung ngomong, tapi kita bisa bereaksi di pikiran kita. Karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu dengan sadar, kita perlu dengan pertolongan Tuhan untuk menaklukkan pikiran kita. Kita perlu dengan sadar bahwa pikiran kita ini perlu kita didik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa Bapak dan Ibu? Sekali lagi, karena area pikiran kita ini area yang paling liar. Bapak dan Ibu, ketika kita bicara tentang area pikiran kita, contoh, misal kita sedang jalan di sebuah perempatan jalan, lalu ada orang yang motong kita, terus mungkin karena kita sudah bertobat, kita tidak ngumpat orang itu, kita tidak menjelek-jelekan orang itu, tapi sepersekian detik pikiran kita tuh bisa kayak dalam tanda kutip ya Bapak dan Ibu, kayak memerintah kita untuk marah. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena area pikiran kita itu adalah area yang paling liar. Bahkan ketika Anda sedang tidak melakukan hal apapun, sedang santai mungkin, pikiran kita ini nggak serta-merta stop Bapak dan Ibu. Pikiran kita ini nggak serta-merta langsung
tidak melakukan aktivitas apapun, tapi pikiran kita ini sedang mungkin membayangkan memori tertentu, mungkin pikiran kita itu sedang membayangkan mungkin, oh nanti siang akan makan apa, makan di mana, melibatkan memori, melibatkan perasaan. Karena itu Bapak dan Ibu, area ini kita harus menangkan, area pikiran kita ini perlu kita taklukkan ke firman Tuhan. Kenapa? Karena area ini berbahaya, Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata area pikiran, tentu kita sudah nggak asing dengan kata metanoia. Arti kata metanoia itu adalah, arti kata metanoia dalam bahasa asli itu dikatakan dari kata meta yang artinya setelah, noeo. Noeo artinya untuk memahami dengan pikiran sehingga memiliki pemahaman. Jadi Bapak dan Ibu, metanoia ini adalah sebuah hasil dari pemahaman kita. Pemahaman apa? Pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Metanoia itu disebut kurang lebih 30 kali di Perjanjian Baru. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata metanoia, itu bukan hanya kita berubah pola pikir. Seringkali kita mendengar bahwa arti kata metanoia itu adalah kita berubah pola pikirnya. Bapak dan Ibu, perubahan pola pikir itu belum tentu kita berubah secara pemahaman. Kenapa? Saya akan coba jelaskan. Ketika kita rubah pola pikir kita, itu belum tentu kita paham untuk apa kita berubah. Karena mungkin ketika kita mengubah pola pikir kita yang tadinya mungkin tidak malas, akhirnya yang tadinya malas akhirnya jadi tidak malas. Tapi penyebabnya kenapa? Karena apa? Mungkin pemahaman kita tidak malas supaya mungkin di kerjaan kita supaya dapat lebih banyak bonus, atau kita menjadi rajin supaya kita dikenal orang, jadi image kita baik di depan orang, mungkin. Tapi hal yang paling dasarnya, seringkali kita berubah pola pikir bukan karena apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan mau, kalau di bahasa aslinya, memahami dengan pikiran sehingga memiliki pemahaman. Metanoia itu adalah perubahan pola pikir dengan pemahaman yang baru, Bapak dan Ibu. Karena itu, Bapak dan Ibu, tapi metanoia di satu sisi, metanoia itu memiliki 3 arti, yang artinya bertobat, menyesal, dan memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara tentang metanoia, kita bicara tentang perubahan pikiran, itu tidak serta-merta kita langsung ketika kita berubah pola pikir, oh ini metanoia. Enggak, Bapak dan Ibu. Ketika kita bicara tentang metanoia, berarti kita berubah pola pikir kita itu dengan sebuah pemahaman yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari ini ketika kita melihat, oh aku sudah nggak pakai cara pikirku yang lama, aku sekarang udah berubah. Balik lagi, ketika kita sudah bicara ngeklaim diri kita bahwa kita sudah tidak memakai cara pikir kita yang lama, coba kita cross check lagi, apakah pemikiran kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kenapa saya perlu berkali-kali kita perlu cross check semua dengan firman Tuhan? Karena apa? Karena hidup kita sebagai orang percaya, itu hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan, bukan apa kata dunia. Hidup kita tidak ditentukan apa kata TikTok, tidak ditentukan apa kata Instagram. Tapi saya percaya kita sebagai orang percaya, hidup kita ditentukan apa kata firman. Karena itu Bapak dan Ibu, pada siang hari ini izinkan untuk kita bisa memahami dan mengerti firman Tuhan ini. Supaya benar-benar hidup kita ini sebagai orang percaya, kita bukan cuma sekedar berubah pola pikir. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau kita cuma hanya sekedar berubah pola pikir, Bapak dan Ibu, kalau kita cuma kejar sekedar berubah pola pikir, kita nggak perlu baca firman. Kita cukup dengerin aja podcastnya orang-orang tertentu di YouTube. Sekarang lagi era digital, informasi yang udah tidak terbendung. Kalau kita cuma sekedar kejar, kita berubah pola pikir, nggak perlu baca firman Tuhan. Kalau cuma kita sekedar berubah pola pikir, kita denger aja motivator-motivator. Sekarang ada banyak motivator, ada banyak podcaster di YouTube atau di Spotify yang bisa Bapak Ibu dengar. Tapi saya mau bicara buat siang hari ini, bahwa perubahan pola pikir yang Tuhan mau, itu adalah pemahaman yang seperti apa yang Alkitab katakan untuk hidup kita.
Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita bicara tentang pikiran, Bapak dan Ibu sadar atau enggak bahwa beberapa hal di dunia ini yang kita kenal hari ini, yang kita bisa pakai hari ini, itu timbul dari sebuah pemikiran seseorang. Bapak dan Ibu, tentu kita nggak bisa memungkiri bahwa mobil yang kita pakai hari ini itu adalah hasil dari pemikiran seseorang yang memikirkan bagaimana bisa mereka menciptakan alat transportasi yang akan memudahkan manusia. Dimulai dari apa, Bapak dan Ibu? Hasil pemikiran. Lalu ketika kita lihat mobil, lalu ada hari ini kita mungkin yang bepergian, kita bisa menikmati yang namanya pesawat terbang. Beberapa puluh tahun yang lalu, orang-orang mencibir Wright bersaudara. Seperti yang kita tahu bahwa Wright bersaudara adalah salah satu pencipta. Mereka lah Wright bersaudara yang bisa menciptakan pesawat di era mereka. Mereka memikirkan bagaimana bisa ada sebuah alat transportasi pesawat yang bisa mengangkut. Waktu itu mereka berpikirannya mereka mengangkut 2 orang mereka bersaudara berdua, lalu berkembang akhirnya menjadi alat transportasi yang seperti kita nikmati hari ini. Ada banyak Bapak dan Ibu, ada banyak hal di dalam hidup kita hari ini yang kita nikmati, itu karena ada buah dari pemikiran seseorang. Buah dari pemikiran seseorang yang memikirkan untuk jangka panjang, oh ini kemungkinan akan dibutuhkan oleh manusia. Tapi di satu sisi Bapak dan Ibu, di satu sisi juga ada hasil pemikiran orang-orang yang tidak kenal dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu orang, saya juga tidak tahu. Saya secara jujur juga tidak tahu apakah Wright bersaudara atau yang menciptakan mobil yang saya tahu adalah Henry Ford. Itu mereka cinta Tuhan apa enggak, saya tidak tahu. Tapi Bapak dan Ibu, ada sejarah juga yang mencatat ketika hasil pemikiran seseorang tidak dipergunakan dengan baik, akan terjadi sebuah kekacauan. Contohnya apa? Kita tentu tahu Hitler. Dari apa? Dari hasil pemikiran yang dia tidak menyukai etnis tertentu. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita lihat area pemikiran, orang yang tidak cinta Tuhan pun mereka bisa menciptakan sesuatu yang berguna. Di satu sisi mereka juga bisa menciptakan hal yang membahayakan hidup orang. Karena itu Bapak dan Ibu, area pemikiran, area pikiran kita ini area yang liar, yang perlu dengan sadar kita tundukkan ke firman Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, pikiran kita itu tuh kayak sebuah hal yang tidak terlihat, tapi Bapak dan Ibu, hasil dari pemikiran kita itu melibatkan tindakan kita. Jadi apa yang kita percayai di pikiran kita itu menghasilkan tindakan kita. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, ketika kita bertindak dari pagi, kalau Bapak dan Ibu mendengarkan ini di siang hari, dari pagi kita beraktivitas sampai nanti kita tidur, sampai nanti malam kita tidur, apa yang jadi tindakan kita merupakan hasil dari apa yang kita percaya. Saya tunjukkan contoh kecilnya aja Bapak dan Ibu. Hari ini ketika kita gosok gigi, perlukah kita itu memikirkan, oh ini harus odolnya dulu atau airnya dulu, atau sikat giginya dibasahi dulu atau enggak? Mungkin setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena ada hasil dari apa yang kita percaya. Mungkin saya ambil odolnya dulu, lalu kita basahi, lalu kita sikat gigi. Tapi mungkin ada orang yang basahi dulu sikatnya, lalu kasih odolnya, baru dia sikat gigi. Itu hasil yang dia percaya. Kenapa? Itu hal yang simpel, yang kita percayai, yang mempengaruhi tindakan kita. Contoh selanjutnya, ada orang yang mempercayai, ini hal yang simpel aja Bapak dan Ibu, untuk saya tunjukkan bahwa hasil dari pemikiran kita itu mempengaruhi tindakan kita. Contoh, seringkali ada guyonan Bapak dan Ibu kalau di rumah tangga. Kalau bapak-bapak itu pencet odolnya dari tengah. Tapi kalau ibu-ibu pencet odolnya dari bawah. Nah, hal untuk mencet odol aja Bapak dan Ibu. Hal untuk mencet
pasta gigi itu adalah hasil dari apa yang kita percaya. Kita mungkin yang cowok kita nggak memikirkan hal yang rumit-rumit. Udah pokoknya odolnya keluar, pencet aja dari tengah, mau dari depan, mau dari belakang, terserah. Tapi hasil pemikiran dari para istri atau ibu-ibu, mereka memikirkan, oh ke depannya mending dari bawah aja, supaya nanti bisa bersih. Ada hal yang seperti yang kita lalui di hari-hari kita. Itu merupakan apa? Hasil dari tindakan, dari apa yang kita percaya, Bapak dan Ibu. Itu hal yang simpel. Kita ambil contoh hal yang simpel untuk masalah odol. Untuk masalah pasta gigi aja kita bisa berbeda stepnya. Tapi itu adalah contoh bahwa apa yang kita percaya itu mempengaruhi tindakan kita. Karena itu Bapak dan Ibu, apa yang ada di pikiran kita perlu kita dengan sadar waspadai. Apa yang menjadi konsumsi kita hari-hari ini? Apa yang menjadi konsumsi Bapak dan Ibu hari-hari ini? Bapak dan Ibu mendengarkan apa? Bapak dan Ibu melihat apa di gadget Anda? Bapak dan Ibu melihat dan mendengarkan apa pada waktu Bapak dan Ibu berkendara, atau mungkin di waktu lengang, Bapak dan Ibu mendengarkan apa? Hari ini Bapak dan Ibu mendengarkan firman Tuhan, atau mendengarkan lagu-lagu yang oh ini menurutku enak, tapi ternyata tanpa disadari lagu-lagu itu membawa emosi kita itu malah lebih down. Contoh Bapak dan Ibu, mungkin kita pernah ngalami waktu kita putus cinta mungkin, atau waktu kita sedang disakiti seseorang, kita inginnya mendengarkan lagu-lagu itu malah bukan lagu yang membuat kita semangat. Terkadang emosi kita itu pengennya mendengarkan lagu yang melo-melo. Nah, Bapak dan Ibu, masalahnya ketika kita dengar lagu melo, ketika kita dengar lagu yang melo, yang pada waktu misalnya kita lagi ditinggal sama pacar kita, atau melihat kalau melihat apa ya, kalau kita lagi pacaran melihat yang cinta kita itu bertepuk sebelah tangan atau gimana, kita cenderung apa? Mendengarkan lagu-lagu yang melo-melo, yang kayak menyetujui emosi kita. Akhirnya Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari, lagu, lirik itu masuk ke pikiran kita dan kita pun menyetujui. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kita perlu dengan sadar, kita perlu dengan kesadaran penuh untuk menaklukkan pikiran kita. Arti kata metanoia itu adalah kita memiliki pemahaman yang baru. Karena itu, Bapak dan Ibu, siang hari ini ketika kita mendengarkan firman, Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan ini bukan 1 atau 2 tahun kita menjadi orang Kristen. Mungkin kita sudah belasan tahun jadi orang Kristen. Tapi kenapa? Terkadang kita hidup tidak maksimal. Terkadang kenapa semua potensi yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita tidak bisa kita keluarkan dengan maksimal? Karena jangan-jangan kita tidak mengalami metanoia. Karena mungkin hari-hari kita lalui, kita hanya dengar firman Tuhan, kita hanya buka firman Tuhan itu pada waktu hari Minggu. Atau mungkin seminggu, oke, terlalu ekstrim, mungkin 2 kali. Mungkin Bapak dan Ibu atau anak-anak youth dengar, bukan hanya datang ibadah umum, mungkin datang juga ibadah komsel, atau datang ibadah wanita, atau ada ibadah para pria mungkin, atau ada ibadah youth. Oke, katakan dalam 1 minggu 2 kali. Kenapa kok kita tidak mengalami metanoia? Karena dalam hidup kita, dalam seminggu, mungkin kita cuma buka Alkitab cuma pada waktu ibadah minggu, dan juga mungkin pada waktu ibadah youth, ibadah wanita, atau ibadah pria. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita hanya mengizinkan firman Tuhan yang kita percaya sebagai otoritas yang tertinggi dalam hidup kita, ketika kita hanya baca tuh seminggu sekali, 2 kali, dan itu pun tidak, rentang waktunya nggak panjang, bagaimana mungkin bisa Alkitab ini memfilter apa yang kita dengar dari hari Senin sampai hari Sabtu, Bapak dan Ibu? Bagaimana mungkin firman Tuhan tidak pernah kita baca? Karena itu nilai-nilai firman Tuhan tidak pernah masuk dalam hidup kita. Karena apa? Dari hari Senin sampai Sabtu kita dengarkan hal-hal yang mengikuti emosi kita. Hari Senin sampai Sabtu kita mendengarkan lagu-lagu, bukan lagu-lagu yang mengarah kita untuk makin hari makin bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, tapi malah lagu-lagu yang
lagu-lagu melo, lagu-lagu yang menyetujui emosi kita. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita bilang metanoia, kenapa ada banyak orang di luar sana, banyak orang Kristen di luar sana tidak mengalami metanoia? Karena apa? Alkitabnya tidak dibaca setiap hari. Karena firman Tuhan yang harusnya jadi tuntunan hidup kita tidak dibaca, tapi hanya dibaca pada waktu ibadah umum, di mana ibadah umum pun tidak dalam waktu rentang 1,5 jam sampai 2 jam, juga tidak dibaca selama 1,5 jam sampai 2 jam. Karena itu Bapak dan Ibu, siang hari ini, kalau kita mau mengalami metanoia, kalau kita mau mengalami yang namanya perubahan pola pikir dengan pemahaman, kita perlu izinkan Tuhan untuk bertahta dalam hidup kita. Kita perlu izinkan Tuhan bertahta penuh atas semua area hidup kita. Supaya apa? Supaya semua potensi, semua hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita kerjakan dengan maksimal. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita ingin mengalami metanoia, ada beberapa hal. Saya akan share ke Bapak dan Ibu, ada 2 hal. Setidak-tidaknya ada 2 hal yang perlu kita lakukan dengan sadar. Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk baca di 2 Korintus 10, ayat yang ke-5. Di 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak dan Ibu, dikatakan di 2 Korintus 10 dengan jelas, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak dan Ibu, kenapa? Kalau kita baca ayat ini, kenapa sampai Paulus itu mengeluarkan sebuah statement, kami menaklukkan pikiran kami. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena pada waktu di zaman itu, seperti yang kita tahu bahwa pada di zaman itu, pemikiran-pemikiran dari orang-orang Yunani itu sangat kuat. Orang Yunani ini adalah orang yang kuat secara pemikiran. Karena itu Bapak dan Ibu, tapi di samping itu, secara kuat secara pemikiran, tapi tidak semua hasil dari pemikiran orang Yunani itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, Paulus menulis 2 Korintus 10 ayat ke-5 ini, keluarlah sebuah statement, kami menaklukkan pemikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kenapa? Karena hasil pemikiran orang-orang Yunani zaman itu tidak semuanya itu mengarah kepada firman Tuhan. Tidak semuanya mengarah pada Kristus. Karena itu sampai Paulus tuh ngomong, pikiran itu perlu ditaklukkan kepada Kristus. Kenapa? Kok pikiran ini kita perlu taklukkan kepada Kristus? Karena Bapak dan Ibu, area pikiran kita, kalau kita tidak secara mendisiplin pikiran kita, maka kita akan jatuh ke dalam hal-hal yang dunia ini tawarkan. Bapak dan Ibu, ketika kita tidak menaklukkan pikiran kita dengan sadar, apa yang sering Anda tonton, apa yang sering Anda konsumsi, apa yang sering Anda lihat setiap hari lewat gadget Anda, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu, kita perlu mendisiplin diri untuk apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi di gadget kita, berita-berita apa, itu perlu kita disiplin Bapak dan Ibu. Di 2 Korintus 5 ini dengan jelas, kita perlu menaklukkan pikiran kita. Bapak dan Ibu, ketika hasil pemikiran-pemikiran orang Yunani ini tidak sesuai, karena itu Paulus mengingatkan untuk jemaat di Korintus, kamu perlu menaklukkan pikiran, dan pikiran itu perlu ditaklukkan kepada Kristus. Bapak dan Ibu, sebagai pemikiran, kita tentu hari ini, kita hidup itu enggak kalau bahasa Jawanya, ujuk-ujuk jadi dewasa. Enggak secara tiba-tiba kita jadi dewasa. Kita tentu berproses dari kita bayi sampai kita balita, lalu mulai dari pra-remaja, jadi remaja, atau sampai menjadi dewasa. Bapak dan Ibu, sadar nggak bahwa hasil pemikiran orang tua kita, tanpa kita sadari, itu masuk di pemikiran kita. Nggak salah. Memang itu adalah salah satu hal yang lumrah. Kenapa? Karena tentu saja orang tua kita adalah orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Seringkali hidup dengan kita, dari kita bayi, dirawat, dan pada waktu kita remaja, kita sampai dewasa, kita menikah,
tentu ada banyak hal, hasil pemikiran-pemikiran orang tua kita yang masuk dalam hidup kita. Nah, Bapak dan Ibu, siang hari ini kita perlu dengan sadar, nilai-nilai apa yang dimasukkan oleh orang tua kita, atau mungkin lebih tepatnya keluarga besar kita, atau teman-teman kita tentang diri kita. Hari ini Bapak dan Ibu, ketika kita sebagai anak, saya ambil contoh. Kalau dari kecil, Bapak dan Ibu, dari kecil, anak itu sudah terbiasa. Anak itu sudah terbiasa dengan omongan negatif dari orang tuanya. Mungkin dari kecil, orang tuanya sering kali ngomong, kalau anak itu melakukan salah sedikit, kamu ini anaknya, maaf kata, saya harus pakai kata ini, Bapak dan Ibu. Kamu ini anaknya bodoh. Gimana sih, kayak gini aja nggak bisa. Lalu, Bapak dan Ibu, ada kejadian lagi. Mungkin anaknya melakukan kesalahan lagi, dimarahin lagi. Lalu muncul kalimat lagi dari orang tua, bukan kalimat kata bodoh lagi. Lalu mungkin orang tuanya, kamu ini anak pembawa sial, dan lain-lain, Bapak dan Ibu. Dan mungkin itu diucapkan dengan ke anaknya itu bukan hanya 1-2 kali, tapi sampai anaknya remaja, sampai anaknya lumayan besar, remaja mau nikah, bahkan sampai anaknya menikah pun, ketika ada konflik, Bapak dan Ibunya, orang tuanya sering mengatakan hal-hal yang negatif. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, ketika hasil pemikiran itu dimasukkan ke anak itu, pada waktu yang berbicara ini ayahnya, sebuah otoritas dalam hidupnya, yang mengatakan hampir setiap hari, kamu ini bodoh, kamu ini anak yang bodoh, anak bawa sial lah, anak yang nggak tahu terima kasih, selalu dikatakan begitu. Bapak dan Ibu, percaya atau nggak percaya, apa yang dikatakan sama bapak ayahnya itu akan masuk ke pikiran anak itu. Di alam bawah sadar anak itu, dia akan tanpa sadar dia akan memikirkan ini. Oh, aku ini anak yang bodoh, aku anak yang bawa sial, aku anak yang nggak tahu terima kasih. Itu mungkin tidak diungkapkan sama anak ini, tapi itu tanpa disadari itu ada dimasuk di pikirannya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika anak ini datang ke gereja, lalu muncullah firman Tuhan bahwa Bapa di surga itu mengasihi kamu. Bapa di surga itu mengasihi kamu tanpa syarat. Bapak dan Ibu, percayalah, terkadang anak-anak youth kita tidak bisa merasakan kasih Bapa. Kenapa? Karena ada hasil pemikiran dalam hidupnya lewat apa? Lewat lingkungannya, lewat orang tuanya. Bayangkan pada waktu di gereja dikatakan hamba Tuhannya atau pendeta yang ngomong, dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa untuk kamu. Dia adalah Bapa yang terima kamu apa adanya. Dan Bapak dan Ibu bisa bayangin, anak ini yang dari kecil dimaki-maki, diolok-olok sama papanya, dan dia ngomong gini, hah? Bapak, dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapak. Nah, sedangkan papaku aja di rumah seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ada konsep kata Bapak, di satu sisi dia lihat Bapak yang ada di rumah tidak seperti yang disampaikan sama pendetanya. Kenapa? Karena itu crash, Bapak dan Ibu. Di pikiran anak itu akan timbul sebuah pemahaman yang tumpang tindih. Di satu sisi pendetanya ngomong pada waktu hari Minggu atau kebaktian, pendetanya ngomong bahwa dia datang sebagai Bapa yang sayang, sedangkan di rumah dia nggak terima sayang itu, dia nggak terima kasih sayang itu. Karena itu seringkali terjadi crash di pikirannya dia. Di satu sisi dia perlu mempercayai apa yang pendetanya katakan, di satu sisi lain pikirannya itu menolak. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, untuk anak-anak youth atau mungkin Bapak Ibu yang mendengar siang hari ini, dari kecil Anda dikata-katai sama orang tua Anda, dan itu Anda belum bisa membereskan pemikiran itu. Mungkin Bapak dan Ibu, siang hari ini ketika Anda datang ke gereja, Anda sulit untuk merasakan kasih Bapa. Anda sulit merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena jangan-jangan Anda hidup di keluarga yang
yang selalu mengolok-olok Anda. Mungkin papa Anda, ayah Anda selalu mengolok-olok Anda dan Anda akhirnya jadi tanpa Anda sadar, Anda tahu kebenaran firman-Nya. Anda tahu kebenaran firman Tuhannya bahwa Dia itu Bapa yang baik. Tapi di sisi lain, ada hal yang terkadang itu yang Anda itu nggak bisa percaya. Apa benar Dia itu Tuhan yang baik? Apa benar Dia itu Bapa yang baik? Kenapa? Karena gambaran seorang Bapa di pikiran Anda sudah rusak. Karena itu, Bapak dan Ibu, kalau Anda mengalami hal itu, ini adalah salah satu contoh. Saya nggak bisa ambil contoh yang terlalu banyak. Kenapa? Karena ada waktu yang terbatas. Kenapa kok kita perlu taklukan itu dengan sadar? Bapak dan Ibu, ketika ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia mengasihi engkau, sedangkan Anda tidak pernah merasakan kasih di keluarga Anda tidak pernah merasa kasih di ayah atau ibu Anda akan kesulitan untuk membayangkan gimana kasihnya Tuhan itu gimana. Bapak dan Ibu, seringkali bukan kita itu nggak mau mengasihi Tuhan. Maaf Bapak dan Ibu, bukan karena kita kadang nggak mau mengasihi Tuhan, tapi terkadang kita bingung. Kenapa? Karena di pikiran kita ini udah terlalu banyak, di pikiran kita ini udah terlalu bising dengan semua hal yang sudah kita terima dari kita kecil sampai kita dewasa. Belum lagi omongan dari orang tua, belum lagi omongan dari rekan kerja, belum lagi mungkin Bapak dan Ibu harus terima omongan dari suami atau istri atau pasangan Anda yang menyakiti hati Anda dan itu terekam di pikiran kita. Bapak dan Ibu, kita siang hari ini kebenaran firman Tuhannya adalah kita perlu menaklukkan pikiran itu ke Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, proses metanoia itu tidak berlangsung hanya 1 hari, 2 hari, atau 1 tahun, 2 tahun, enggak. Tapi itu berlangsung lama, sampai kita dipanggil sama Tuhan. Proses metanoia itu adalah sebuah proses. Kenapa kok saya katakan proses? Karena bukan hanya berubah pola pikir, tapi berubah pemahaman. Bapak dan Ibu, untuk orang dengan kasus dia diolok-olok sama papa mamanya dari kecil, dan dia harus mempercayai firman Tuhan yang bicara bahwa Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat, itu perlu proses Bapak dan Ibu. Itu perlu proses bukan hanya 1-2 hari, perlu proses bahkan bukan 1-2 tahun, tapi hampir mungkin seumur hidupnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Kita perlu taklukan pikiran itu. Bapak dan Ibu, siapapun Anda, apapun jabatan Anda hari ini, siang hari ini, kita perlu dengan sadar menaklukkan pikiran kita ke Kristus. Kenapa? Karena pikiran kita itu pikiran yang, maaf kata, seringkali pikiran yang liar, yang nggak sesuai firman Tuhan. Karena itu kita perlu dengan sadar menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Hanya itu jawabannya Bapak dan Ibu. Dan cara menaklukkan pikiran kita kepada Kristus adalah apa? Mempercayai apa yang Tuhan katakan untuk Anda. Bapak dan Ibu, saya mau kita untuk baca di Yesaya 43 ayat 4. Di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan dengan jelas katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bapak dan Ibu, mungkin siang hari ini karena ada perkataan dari orang tuamu, mungkin ada perkataan dari teman-temanmu, mungkin ada perkataan dari keluargamu, om, tante, yang siang hari ini membuat engkau itu terus-menerus memikirkan perkataan itu. Mungkin engkau dikata-katai, diolok-olok, nggak berguna, nggak berharga, atau mungkin kamu ini pembawa sial atau apapun. Bapak dan Ibu, please taklukkan semua pikiran itu dan taklukkan kepada firman Tuhan. Dikatakan di Yesaya 43, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak dan Ibu, kebenaran firman Tuhannya, siapapun Anda yang mendengar siang hari ini, Anda berharga di mata Tuhan. Bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan.
Mungkin hari ini secara teologis kita sudah tahu bahwa Tuhan tuh sayang sama saya. Secara teologis kita udah bertahun-tahun kita sering kali dengar firman Tuhan bahwa Tuhan tuh sayang sama saya. Tapi kenapa selama bertahun-tahun saya nggak pernah merasakan kasih Tuhan itu seperti apa sih? Saya selama jadi orang Kristen nggak pernah merasakan kasih Tuhan. Karena mungkin jangan-jangan di pikiran kita udah terlalu banyak hal-hal yang negatif, hal-hal perkataan-perkataan negatif dari orang-orang sekitar kita, sehingga itu mengganggu proses kita percaya sama Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, siang hari ini, taklukkan segala pikiran-pikiran negatif, segala pikiran-pikiran yang hasil dari perkataan orang-orang di sekitarmu, yang mungkin hari ini bicara sama engkau nggak berharga. Kebenaran firman Tuhan ini adalah engkau berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu adalah perkataan Tuhan untuk Anda, Bapak dan Ibu. Siapapun yang mendengar siang hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin Anda dilanda perasaan yang nggak enak dalam beberapa tahun hidup Anda. Mungkin Anda alami, Anda dilecehkan, Anda mengalami, Anda diolok-olok oleh teman Anda. Hari ini, Bapak dan Ibu, buat sebuah keputusan, Anda mau menaklukkan pikiran-pikiran itu. Dan taruh segala pemikiran-pemikiran itu ke tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang jadi perkataan Tuhan, biar itu yang mengisi pikiran kita. Amin, Bapak dan Ibu. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, hal yang pertama, kita perlu menaklukkan pikiran kepada Kristus. Hal yang kedua, mari kita sama-sama baca di Filipi 4, ayat 7 sampai yang ke-8. Di Filipi 4, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak dan Ibu, dengan jelas Alkitab katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak dan Ibu, hal di Filipi 4 ayat yang ke-8 ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, itu hanya bisa kita dapat melalui Kristus. Bapak dan Ibu, siang hari ini, ketika kita sudah menaklukkan pikiran kita menaklukkan pikiran kepada Kristus, hal yang kedua yang kita lakukan adalah memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika ada di pikiran Anda muncul perasaan-perasaan, mungkin dosa masa lalu Anda, mungkin di pikiran Anda muncul apa yang kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu, yang sengaja mungkin iblis lakukan untuk Anda. Iblis coba ingatkan masa-masa lalu Anda, dan Anda dihantui perasaan bersalah. Mari Bapak dan Ibu, hal yang pertama kita perlu taklukkan. Setelah kita taklukkan pikiran kita perlu memikirkan hal-hal yang benar. Kita perlu pikirkan hal-hal yang suci. Kita perlu pikirkan hal-hal yang patut dipuji. Hal-hal semua itu, semuanya tergenapi dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar semua hal yang benar, semua itu hanya ada ketika kita datang ke Tuhan. Bapak dan Ibu, semua hal yang baik, semua hal yang benar, semua yang patut didengar, itu semuanya Bapak dan Ibu. Ketika kita berharap semuanya itu kepada orang tua kita berharap kepada orang di sekeliling kita, mereka bisa mengecewakan. Kenapa? Karena mereka manusia, Bapak dan Ibu. Kita manusia, kita rentan melakukan hal yang berdosa. Karena itu Bapak dan Ibu, pada siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan Anda siang hari ini, mari datang ke Tuhan. Apapun yang menjadi pemikiran-pemikiran Bapak dan Ibu, apa yang menjadi pemikiran yang selama ini menghantui Bapak dan Ibu, pemikiran-pemikiran yang selama ini membuat hidup Anda nggak maksimal kenal Tuhan, mari taklukkan semuanya itu. Dan mulai pikirkan hal-hal yang benar, apa yang Tuhan katakan lewat hidupmu. Yesaya 43:4 dikatakan bahwa engkau berharga. Pikirkan itu.
dan perkataan firman. Ketika Anda dilanda perasaan bersalah, Anda dilanda perasaan ketakutan, Anda dilanda perasaan pemikiran-pemikiran yang sudah mulai nggak benar, yang menuduh atas apa yang sudah Anda lakukan. Perkatakan firman, Bapak dan Ibu. Perkatakan firman. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan adalah firman yang luar biasa. Firman yang berotoritas atas hidup kita. Karena itu, kita perlu menempatkan Tuhan untuk bertahta di area hidup kita. Kita perlu tempatkan Tuhan di semua area hidup kita. Di pikiran kita, di pekerjaan kita, di gereja kita, di komunitas kita, di pernikahan kita, hal apapun Bapak dan Ibu. Ketika kita memperbolehkan Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita, saya percaya bahwa semua hal yang Tuhan percayakan, semua potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda akan bisa kerjakan dengan maksimal. Karena itu Bapak dan Ibu, siang hari ini, kita tentu nggak lepas dari buah pemikiran orang-orang di sekitar kita. Tapi siang hari ini, inilah pilihan Anda untuk Anda mau mempercayai pemikiran orang di sekitar Anda, atau Anda mempercayai apa kata firman Tuhan. Buat pilihan Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu lebih besar dari hal apapun. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu lebih besar, lebih berkuasa dari omongan orang-orang di sekitar kita. Karena itu Bapak dan Ibu, mintalah kekuatan dari Tuhan, mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk menghadapi semua hasil pemikiran yang sudah Anda dapatkan selama ini. Mungkin hari-hari ini Anda dilanda oleh rasa bersalah. Yuk, minta ke Tuhan, datang ke Tuhan. Taklukkan pikiran-pikiran itu bersama dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, Anda berjalan bukan dengan Tuhan yang mati, tapi Anda berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Karena itu Bapak dan Ibu, taklukkan semua pikiran yang menghalangi, semua pikiran yang merintangi kita. Dan mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, lalui semua itu. Kalau Anda mungkin hari-hari ini sulit untuk melupakan, saya percaya ketika kita mengizinkan Tuhan berkuasa, bertahta penuh atas hidup kita, terutama di area pikiran kita, saya percaya Bapak dan Ibu akan mengalami kemenangan. Saya percaya ketika kita mempercayai apa kata firman, oleh karena engkau berharga, saya percaya bahwa ketika kita selalu memperkatakan firman, ketika ada pikiran yang negatif melanda hidupmu, dan kau perkatakan firman, enggak, mungkin itu adalah kesalahanku yang di masa lalu, tapi aku percaya Tuhan sudah ampuni aku, dan aku berharga di mata Tuhan. Terus gaungkan itu Bapak dan Ibu, sampai pikiranmu setuju dengan apa kata firman. Saya bukan mengajar Bapak dan Ibu untuk di psikologis, enggak Bapak dan Ibu. Tapi pemikiran, hal di pikiran kita itu adalah bagian dari hidup kita. Karena itu kita perlu taklukan. Kita perlu taklukan apa kata orang tentang kita. Karena itu Bapak dan Ibu, setujulah dengan apa kata firman. Bukan setuju dengan apa kata dunia, bukan setuju dengan apa kata teman-temanmu tentang engkau. Tapi siang hari ini, siapapun yang mendengarkan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan. Engkau itu mulia di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan pernah sia-siakan semua potensi yang sudah Tuhan beri untuk hidup Anda. Jangan sia-siakan semua talenta yang sudah Tuhan percayakan untuk Anda. Ada rencana ilahi yang dahsyat yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kita orang-orang percaya. Amin Bapak dan Ibu. Mari saya undang untuk sama-sama kita berdoa mengakhiri sharing firman ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat siang hari ini. Biar setiap kami merasakan Engkau Tuhan. Biar setiap kami menyetujui apa kata firman-Mu. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami diingatkan oleh perkataan teman-teman kami. Kami diingatkan oleh perkataan orang tua kami yang negatif tentang kami. Tapi siang hari ini, kami mau mengambil keputusan, kami mau menaklukkan pikiran itu ke dalam tangan-Mu. Kami mau menaklukkan pikiran itu, dan kami mau memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan Yesus, biar pikiran kami ini diubahkan. Biar kami bukan hanya berubah pola pikir, tapi siang hari ini kami mengalami sebuah pemahaman yang baru Tuhan akan Engkau. Biar dalam hal mengiring Engkau, biar kami mengalami Engkau secara pribadi. Biar kami mengalami Engkau bukan dari apa kata pendeta kami. Biar kami mengalami Engkau bukan dari kata teman kami.
Biar kami mengalami Engkau bukan apa kata orang tua kami, tapi kami mengalami Engkau benar-benar secara pribadi. Kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami penerimaan-Mu, kami mengalami Tuhan penerimaan tanpa syarat yang dari Engkau. Tuhan, aku berdoa buat siapapun yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biar setiap kami merasakan Engkau secara pribadi, biar kami merasakan penerimaan itu Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Siapapun yang hari-hari ini lagi bergumul tentang pikiran yang negatif, aku berdoa biar Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan mereka kemampuan Tuhan untuk menaklukkan pikiran mereka ke dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biar firman ini bertumbuh dalam hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu.